kembali bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami
kepada sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu di ibadah online ini pada awal pertama minggu bulan November. Tanpa terasa 10 bulan sudah kita lewati di tahun 2020. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk kembali bersama-sama mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, khususnya kepada saya dan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Untuk itu, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk meminta bimbingan dan pimpinan Tuhan di dalam menerima firman Tuhan itu. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami semuanya boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di tempat keberadaan kami masing-masing. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, yaitu bimbingan dan pengajaran yang Kau berikan kepada kami semuanya Tuhan, untuk kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Untuk itu Bapa, jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanamin oleh firman Tuhan, sehingga firman itu boleh berbuah 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, tiada jalan lain bagi kami pribadi lepas pribadi, hanya menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini berbicara mengenai murid Tuhan. Banyak sekali orang Kristen mengaku dirinya sebagai Kristen, namun sangatlah sedikit yang berani mengaku murid Tuhan. Mengapa? Karena lebih sukar dan sulit untuk menjadi seorang murid Tuhan dibanding menjadi sekedar orang Kristen. Menjadi murid Tuhan tidak cukup dengan sekedar mendeklarasikan diri bahwa saya murid Tuhan. Namun ada beberapa hal yang akan mencerminkan dan membuktikan bahwa seseorang adalah murid Tuhan. Jadi murid Tuhan bukan untuk kita akui, namun untuk orang lain dan komunitaslah yang akan menilai dan memberi pengakuan apakah kita benar-benar seorang murid Tuhan ataukah hanya yang sekedar penggembira saja. Ada beberapa hal atau tanda bahwa seseorang adalah murid Tuhan. Salah satu di antaranya yang utama adalah perkataan atau lidahnya. Seseorang murid Tuhan akan dikenal dari perkataan yang meluncur dari lidah bibirnya. Apakah ia mencerminkan dirinya seorang anak Tuhan atau bukan? Memang tidak mudah untuk kita belajar menguasai diri dan mengeluarkan perkataan yang benar-benar mencerminkan murid seorang Tuhan. Mari kita belajar dan melihat di dalam Yesaya 50 ayat 4. Ada tertulis, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Jadi di sini dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid
Jadi kita bisa memiliki perkataan atau lidah seorang murid bukan karena kita biasa, bukan karena kita berlatih, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita untuk memanipulasi perkataan kita di depan umum. Tetapi lidah seorang murid itu adalah pemberian, atau dengan kata lain karunia dari Allah kepada kita. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Artinya kita harus memiliki perkataan yang membangun, menguatkan, menasihati orang lain yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun mungkin diri kita sendiri sedang dalam pergumulan. Ini seringkali terjadi Bapak Ibu. Dan seringkali pula kita memakai alasan. Bagaimana kita akan menguatkan seseorang kalau kita sendiri masih berada di dalam pergumulan? Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Tuhan tidak pernah menunggu kita sempurna untuk dipakai sebagai alatnya. Justru Tuhan memakai kita sebagai alatnya dikala kita belum sempurna. Dan Tuhan Yesuslah sendiri yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Ingat, jangan pernah kita menyombongkan kemampuan kita. Jangan pernah kita menyombongkan kehebatan kita. Karena semuanya itu hanya berasal dari Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, lidah seorang murid itu Tuhan yang memberikan. Jadi berupa karunia, bukan kehebatan kita, bukan hasil latihan kita. Sehingga melalui perkataan kita, orang lain akan dikuatkan, mempunyai semangat untuk menghadapi masalah maupun pergumulan hidupnya. Dan bukan sebaliknya, orang menjadi kecut dan tawar hati karena perkataan kita yang bagi mereka menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hendaklah kita pandai menjaga tutur kata kita. Memang tidak mudah. Kadangkala kita dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh emosi kita, dan untuk itulah kita harus belajar hari demi hari untuk lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar kita mempunyai perkataan yang positif? Di antaranya adalah mempertajam pendengaran akan firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita katakan bahwa kita hendaknya mempunyai perkataan yang baik, mempunyai tutur kata yang menyejukkan bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan kita untuk menguatkannya. Dan yang kedua adalah mempertajam pendengaran kita. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa artinya kalimat atau firman ini? Tuhan menginginkan untuk kita setiap pagi mau duduk diam di bawah telapak kaki Tuhan untuk mendengarkan firman apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi janganlah kita bosan dan berhenti mempertajam pendengaran akan firman Tuhan. Seperti seorang murid setiap harinya. Kita harus tetap duduk diam, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa hanya melalui Tuhanlah kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi artinya pada yang pertama kita harus memiliki lidah seorang murid. Caranya yang kedua adalah kita mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Memang kadangkala kita nggak kuat untuk duduk, katakanlah setengah jam atau 1 jam membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sinetron berjam-jam pun kita sanggup. Menerima WA, chatting dengan teman, dengan sahabat, seharian penuh pun sanggup. Tetapi meluangkan sedikit waktu untuk firman Tuhan sangat berat rasanya.
Karena apa? Tidak jarang firman Tuhan itu mengajar dan mendidik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di dalam Yesaya 50 ayat 5 dikatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Kita hendaknya membuka telinga. Di sini kita mau membaca, untuk mendengarkan dan mengikuti semua firman Tuhan. Sekalipun kadangkala firman itu bertentangan dengan batin kita dan tidak jarang menyakitkan dan melukai perasaan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, yang kadangkala bukan saja untuk orang lain, tetapi untuk diri kita, untuk melukai hati kita. Karena Tuhan ingin membuat kita semakin hari semakin baik. Yang ketiga adalah membuka telinga. Artinya kita mau membaca untuk mendengarkan dan mengikuti semua firman Tuhan. Sekalipun tidak jarang itu bertentangan dengan batin kita dan tidak jarang pula menyakitkan dan melukai perasaan kita. Jadi kita harus siap untuk ditegur, dididik, bahkan dihajar oleh Tuhan. Yang keempat, tidak memberontak. Mengikuti dengan setia kata demi kata firman Tuhan tanpa memberontak. Sekalipun kedagingan kita sering tidak bisa menerima. Mungkin kita merasa tersinggung, merasa dilecehkan, difitnah, dan semuanya itu membuat kita terluka. Dan seringkali memicu kita untuk membalas dengan kemampuan dan kesempatan yang ada pada kita. Dan semuanya akan berdampak ke diri kita dan bukan orang lain. Memang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan itu tidak enak dan tidak mudah. Karena apa? Semua firman Tuhan itu bertentangan dengan kedagingan kita. Karena Tuhan itu adalah roh. Kembali saya ingatkan, mengikuti dengan setia kata demi kata firman Tuhan tanpa memberontak sekalipun, kedagingan kita sering tidak bisa menerima. Mungkin kita merasa tersinggung dengan kata-kata orang. Kita merasa difitnah, bahkan dilecehkan. Dan semuanya itu membuat kita terluka. Dan seringkali memicu kita secara emosional untuk membalas dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Dan semuanya akan berdampak, bukan ke orang lain tetapi ke diri kita sendiri. Karena apa? Karena orang di sekeliling kita tidak pernah tahu apa yang orang telah berbuat kepada kita. Maaf. Namun orang akan melihat dan menilai apa respon dan tindakan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan ingin ingatkan kepada saya dan Bapak, Ibu, serta saudari sekalian dimanapun kalian berada, bahwa respon kita lah yang akan dinilai oleh masyarakat sekeliling kita. Respon dan tindakan kita lah yang akan dinilai oleh banyak orang, khususnya rekan-rekan sepelayanan kita, jemaat tempat kita melayani. Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Kristus? Apakah kita sudah layak mendapatkan predikat murid Kristus? Halo? Banyak hal-hal yang kadang-kala membuat kita seakan-akan tidak mampu melepaskan diri dari semuanya itu. Seringkali kita terpengaruh oleh kedagingan kita. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa diremehkan. Kita merasa dilecehkan. Padahal kita sudah berbuat baik. Kita sudah membantu. Dikala mereka ada kesulitan, tanpa diminta pun kita membantunya dengan sepenuh hati. Kadangkala tanpa diminta pun kita siap untuk turun tangan. Namun balasan apa yang kita peroleh? Bukan ucapan terima kasih, tetapi fitnah, gosip, bahkan caci maki.
Nah, untuk hal-hal demikian, apakah kita sanggup untuk menerimanya? Apakah kita sanggup untuk menjadi murid Tuhan dan berdiam diri seperti guru kita? Halo, bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dikala kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang demikian. Karena apa? Sifat kedagingan dan manusiawi kita senantiasa memberontak. Tidak menerima kita diperlakukan demikian. Dan kita akan membalas dengan cara lain. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Karena kita ingin memberi pelajaran kepada mereka atas segala langkah dan tindakan mereka yang sedemikian kita rasakan tidak adil. Namun perlu diingat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membalas tindakan orang yang tidak baik kepada kita dengan langkah yang setimpal atau bahkan melebihinya. Karena bukankah ada tertulis bahwa pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Nah, disinilah kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk taat, dan menyerahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang akan berperkara kepada mereka. Tugas kita hanya satu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoalah untuk mereka yang telah menyakiti Anda. Berdoalah untuk mereka yang telah melukai Anda. Berdoalah untuk mereka yang memfitnah Anda. Dan terlebih lagi, mungkin mereka melakukan segala sesuatu di luar sepengetahuan kita. Bukankah lebih baik kita mengasihi dan mengampuni orang lain sebelum kita datang kepada Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan tidak melakukan segala sesuatu seturut dengan keinginan dan rencana serta rancangan kita. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih, bukan hal yang mudah untuk kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita hidup masih terbuat dari darah dan daging. Dan tidak henti-hentinya Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kepada kita untuk kita hidup tidak menuruti kedagingan kita. Hendaknya kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidaklah semudah apa yang kita lakukan. Dan bukankah kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan peringatan dan pengajaran kita di dalam Yesaya 50 ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Di sini dikatakan, siapkah kita untuk melupakan masa lalu? Siapkah kita melupakan orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang telah menghina kita, orang-orang yang telah menghancurkan kita dengan gosip, fitnah dan sebagainya? Bukankah semuanya itu telah berada di belakang kita dan bukan berada di depan kita? Di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Artinya kita membuka telinga, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkan dan melakukannya. Sedangkan tidak memberontak artinya kita ikut dengan patuh dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan tidak sekali-kali melawan atau memberontak akan segala kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi mengingat-ingat apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpa kita, dan apa yang sudah orang lakukan kepada kita.
Dikala kita mampu melakukan ketiga hal ini, yaitu mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan, tidak memberontak, dan tidak berpaling ke belakang, yaitu mengingat-ingat apa yang telah orang lain perbuat kepada kita. Bukankah duniawi mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita melupakan kebaikan orang yang telah dilakukan kepada kita, tetapi lupakanlah kebaikan apa yang telah engkau perbuat untuk orang lain. Di sini kita bisa belajar bahwa ajaran Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada ajaran dunia. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan di pagi hari ini. Tapi saya berdoa dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Marilah kita bergandengan tangan. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Marilah kita berdoa untuk menguatkan satu dengan yang lainnya, agar kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, dan terlebih lagi diberi kemampuan dan kesempatan untuk melakukan segala perintah Tuhan kepada kita. Memang kembali saya ingatkan, bukanlah pekerjaan mudah. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian mengatakan, ngomong sih gampang, memang benar. Tapi hendaknya kita belajar untuk mencoba melakukannya, sekalipun kita harus jatuh bangun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Dan jangan pernah kita memberi kesempatan kedagingan kita untuk menguasai hidup kita. Tetapi biarlah roh yang dari surgawi berkuasa dan berdaulat sepenuhnya untuk mengendalikan kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan setiap tindak tanduk dan perbuatan kita seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Karena bukan rancangan kitalah yang akan terjadi, namun rencana dan rancangan Tuhanlah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada saat engkau mendengarkan firman ini, engkau sedang ada di dalam pergumulan, engkau sedang berada di dalam kesesakan, mungkin engkau sedang berada dalam suatu keadaan yang sulit, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Namun percayalah, dikala engkau mendengarkan dan melakukan semua firman dan kehendak Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama untuk saling mendoakan agar Tuhan buka jalan dan kita benar-benar semakin hari semakin baik. Semakin hari sikap dan perbuatan kita semakin menyerupai Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita renungkan firman Tuhan yang cukup singkat di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kita pribadi lepas pribadi untuk dapat melakukannya dengan baik. Demikian Bapak, Ibu sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri firman ini, saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian kembali masuk di dalam doa, dan kita serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami telah mendengar segala firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kepada kami untuk tidak sekali-kali memberi kesempatan kepada kedagingan kami untuk melakukan dan berkuasa di dalam hidup kami. Namun biarlah Roh Kudus yang akan membimbing, menyertai, bahkan mengarahkan kami dan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup keseharian kami seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan semua nasihat dan pengarahan-Mu ya Bapa.
Beri kesempatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami untuk mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Sehingga kami benar-benar boleh menjadi murid Tuhan dan bukan sekedar pengikut maupun hanya penggembira. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara yang sudah barang tentu jauh dari segala kesempurnaan. Karenanya Bapa, izinkan hamba berdoa dan mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk melawat kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, dan memberikan pencerahan dan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi Engkau berikan jalan keluar, dan mereka yang tersesat biarlah Engkau memanggilnya kembali dengan lemah lembut, sehingga ia mendengar dan mengenali suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kembali siang hari ini kita akan mengambil bagian di dalam suatu perjamuan kudus. Hendaknya kita menyadari, bahkan mengerti dengan pasti, bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar acara yang biasa kita lakukan. Namun terlebih lagi, kita memahami makna daripada perjamuan kudus ini, yaitu di mana kita akan memberitakan segala pengorbanan, bahkan sampai kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, yang mana di dalam hal ini bukan merupakan suatu ritual biasa atau kebiasaan bagi kami untuk mengadakannya. Namun terlebih lagi kami ingin memaknai bahwa perjamuan kudus ini adalah suatu momen di mana kami akan memberitakan dan mengenang segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang baik, tak ketinggalan di siang hari ini kami mohon belas kasihan dari Tuhan untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk mengampuni setiap orang yang pernah bersalah, bahkan pernah melukai hati kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami tidak sanggup, mungkin kami tidak mampu untuk mengampuni mereka. Karenanya kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami mengampuni mereka sebelum kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Seperti tertulis, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyambut dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami siap ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Memang roti di tangan kanan kita ini adalah roti biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di atas bukit Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Memang anggur di tangan kanan kita inilah anggur biasa. Namun kita beriman bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di bukit Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Amin, bukan? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk kesempatan kita menikmati tubuh dan darah Kristus di dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kami yakin dan percaya Bapa, dikala segala dosa dan kesalahan kita telah disucikan oleh tubuh dan darah Kristus, maka yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan telah buka jalan keluar, dan tidak ada seorang pun yang tersesat lagi karena tubuh dan darah Kristus ada di dalam pribadi lepas pribadi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelum kami meninggalkan posisi kami masing-masing, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohonkan berkat atas kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tangan dan terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terlebih lagi menjadi murid-murid Kristus yang siap melakukan segala kehendak dan perintah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.